Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Hari-hari ini kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mari kita siapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Kita sambut tamu istimewa. Kalau diibaratkan kita akan kedatangan seseorang yang kita hormati ataupun kita rindukan, pasti kita persiapkan segala sesuatunya. Jika kita betul-betul mengaku rindu dengan Ramadan, kita cinta dengan Ramadan, maka kita melakukan persiapan dengan sepenuh hati. Kalau kita mengklaim ataupun mengaku rindu ataupun cinta dengan Ramadan, sementara tidak ada persiapan apapun pada saat kita menyambutnya, maka kerinduan, kecintaan kita itu bisa dikatakan palsu ataupun pura-pura. Oleh karena itu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kerinduan, kecintaan kita dan persiapan kita menyambut datangnya Ramadan. Hari-hari ini banyak kita ikuti kegiatan yang bernuansa tarhib. Tarhib Ramadan adalah mengucapkan selamat datang, yang biasanya disebut marhaban. Itu satu akar kata, rahaba yurahibu tarhiban, menyampaikan ucapan selamat datang. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita amati kebiasaan dari para salafun saleh, terutama dari generasi para sahabat dulu, sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'alla ibn al-Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Para sahabat dulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Tsumma yad'unahu sittata ashhur an yataqabbalahu minhum, dan berdoa 6 bulan agar Ramadan mereka diterima, amal-amal yang telah dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Di antara doa yang biasa diucapkan oleh para sahabat, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jadi doa ini mencakup dua harapan ini. Harapan dipertemukan dengan Ramadan dan harapan supaya amal-amalnya di saat Ramadan diterima. Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah hantarkanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan hantarkanlah untuk kami Ramadan. Sampaikanlah kepada kami Ramadan. Wa tasallamuhu minna mutaqabbala, dan terimalah amal-amal kita di bulan Ramadan. Jadi 1 tahun penuh semangat para sahabat itu adalah semangat Ramadan. Maka seperti itu pula yang harus kita ikuti, ya. Nah, jemaah sekalian, salafus soleh, para pendahulu kita, ulama-ulama kita yang soleh dulu, mereka punya kebiasaan pada saat bulan Sya'ban.
Diceritakan oleh Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau pernah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Karena memang ibunya Anas bin Malik, ya dalam tanda kutip, mewakafkan Anas ini untuk menjadi pelayannya Rasulullah. Jadi sejak Rasul datang sampai akhir hayatnya itu, Anas bin Malik membantu Rasulullah, sehingga tahu betul kebiasaan Rasulullah, dan juga beliau diberikan usia panjang dan anak yang banyak karena keberkahan doa Rasulullah. Allahumma akfir, Allahumma tawil umrahu akfir waladahu. Ya Allah, panjangkanlah usianya dan perbanyaklah anaknya. Sehingga Anas bin Malik termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggalnya, ya. Usianya hampir 100-an, ya. Bahkan lebih mungkin. Beliau menyatakan, kanal muslimun idza dakhala Sya'ban inkabu ala al-masahif. Adalah kaum muslimin, para generasi sahabat dulu, ketika bulan Sya'ban itu masuk, mereka ini fokus berbalik kepada mushaf faqara'uha, mereka membacanya. Wa akhraju zakata amwalihim, dan mereka mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, taqwiyatan lidhaif wal miskin ala siyami Ramadan, tujuannya untuk menguatkan para kaum miskin, para du'afa, supaya mereka memiliki bekal di saat bulan Ramadan. Jadi ini kebiasaan yang positif, ya saya kira. Biasanya kita mengeluarkan zakat, ya, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah menjelang sholat id, ya. Tapi kalau zakat mal itu hitungannya bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah. Bisa Sya'ban, bisa Ramadan, tergantung daripada startnya kita. Kalau kebiasaan kaum muslimin di Indonesia menghitungnya Ramadan, mengeluarkannya Ramadan, supaya mendapatkan keberkahan. Nah, ternyata para sahabat dulu mengeluarkan zakatnya pada bulan Sya'ban. Zakat mal, ya, apakah dari perdagangan ataukah dari harta ataupun uang emas dan perak yang mereka miliki dan lain-lain, supaya bisa memberikan bekal kepada kaum muslimin yang du'afa, yang miskin. Mereka bergembira di bulan Ramadan ini dan fokus nanti Ramadan untuk ibadah. Jadi luar biasa semangat para sahabat dulu. Ada yang punya toko, ditutup tokonya. Ada yang bekerja, ditinggalkan pekerjaannya, fokus untuk menghadap ke mushaf-mushafnya membaca Al-Quran. Ya, kalau kita tidak memungkinkan untuk selesai ataupun istirahat, ya, dari aktivitas karena kita sudah terikat MOU, ya, dengan instansi kita masing-masing, tetapi paling tidak kita sisipkan di sela-sela aktivitas pekerjaan kita. Mungkin ada waktu istirahat menjelang atau saat selesai sholat, kemudian pada saat sore, pada saat malam ketika kita beristirahat dengan keluarga, monggo, ya, kita lebih tingkatkan interaksinya dengan Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, seandainya ada peluang belanja gratis, misalnya dalam sebuah supermarket, ada pengumuman para pengunjung dipersilahkan memilih barang apapun untuk dibawa ke kasir, ada waktu 30 detik saja, kira-kira bagaimana antusias para pengunjung ini? Dia tidak akan menyia-nyiakan. Walaupun mungkin uangnya banyak, tapi kalau ada kesempatan gratisan pasti diburu. Akan mengambil barang-barang yang berharga, yang berkualitas, yang mahal-mahal. Jadi kurang lebih seperti ini, ya. 30 hari yang digambarkan di dalam Al-Quran itu dengan redaksi ayaman ma'dudat. Allah menyebut bulan Ramadan itu sebagai bulan yang terdiri dari hari-hari yang terhitung, yang sebentar saja. Ini merupakan kinayah, kiasan akan waktu yang sebentar, ayaman ma'dudat. Maka sebuah kesalahan yang besar bagi siapa yang berkesempatan bertemu dengan Ramadan
tetapi ia menyia-nyiakannya tanpa memanfaatkannya untuk menggapai kebaikan sebanyak mungkin, dan dia akan merasakan kebodohannya karena tidak memiliki ilmu. Ibarat kita kembali ke ilustrasi di supermarket tadi, ketika orang-orang sibuk ngambil barang-barang mewah, ada 1-2 pengunjung yang tolak-tolak, loh kenapa panjenengan tidak ngambil barang? Lo nggak tahu ada pengumuman apa, tidak ada informasi yang dia tahu, ya mungkin dia lagi ke toilet atau mungkin ada keterganggu ya pendengarannya misalnya. Karena dia tidak tahu informasi, ada mungkin diskon besar-besaran atau bahkan gratisan, maka dia tidak memiliki antusias. Nah, kurang lebih seperti itulah orang yang tidak tahu fadilah, keutamaan yang tersebar di bulan Ramadan, dia akan santai-santai saja. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, "Laukila li ahlil kubur tamannau." Seandainya orang-orang yang ada di kuburan itu disuruh untuk berharap, berangan-angan, la tamannau yauman fi Ramadan, niscaya mereka akan berharap hanya 1 hari saja di bulan Ramadan, tidak perlu banyak-banyak. 1 hari saja sudah mereka inginkan, mencukupi apa yang mereka harapkan itu. Nah, kita ini masih diberikan usia, diberikan umur, kesehatan, waktu, kesempatan, fisik kita masih sehat. Kalau kita sia-siakan bulan Ramadan ini, berarti kita termasuk orang yang tidak memiliki ilmu, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada 2 pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan ilham kepada jiwa manusia, apakah jalan fujur ataukah jalan takwa. Ada pilihan. Kita menjelang Ramadan dan nanti pun pada saat kita masuk Ramadan, apakah kita tergolong sukses ataukah gagal. Kalau kita menggunakan hadis Nabawi, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, landasannya keimanan dan penuh pengharapan untuk mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa yang telah dilewati selama yang sebelumnya itu dosa-dosa kecil itu akan dihapus, diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini kesempatan yang luar biasa. Tapi kalau orang yang menyia-nyiakan akan mendapatkan kegagalan. Ketika ini hadits yang populer ya, ketika Nabi naik ke mimbar kemudian mengaminkan 3 kali apa yang dikatakan oleh Jibril, ya, salah satunya ini Jibril mengatakan raghima furajulin, sungguh amat merugi seseorang dakhala alaihi Ramadan, yang masuk bulan Ramadan padanya tsumman salakha, kemudian pergi Ramadan itu qabla an yughfar lahu, sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah. Atau dalam hadis lain walam yughfar lahu, dia tidak mendapat ampunan. Tadi sudah ada janji ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dengan syarat dan ketentuan, landasannya iman. Ramadannya atau puasa Ramadan ini dengan landasan iman, tidak ada unsur riyaknya, tidak ada terkotori nilai-nilai niatnya, betul-betul iman. Landasannya ketauhidan, kemudian ihtisaban, mencari ridha Allah Ta'ala. Itu sudah banyak kita pahami. Tetapi ada orang-orang tertentu yang masuk Ramadan biasa-biasa saja. Ketika hari-hari di luar Ramadan dia tidak puasa, di Ramadan juga tetap tidak puasa. Alasannya pekerjaannya berat, alasannya dia terus dalam keadaan musafir, alasannya karena energinya terkuras dan macam-macam, ya. Padahal dulu para sahabat banyak sekali peperangan yang dilakukan oleh mereka pada saat bulan Ramadan. Memang ada sebagian yang berbuka, tapi ada yang berpuasa, dan Nabi mengaturnya sedemikian rupa. Ramadan tidak identik dengan kemalasan, tapi identik dengan produktivitas dan kemenangan. Jadi itulah ya, harus dikejar bagaimana supaya mendapat maghfirah, ampunan pada saat bulan Ramadan.
Nah, supaya Ramadan kita sukses, ibarat kita menempuh suatu perjalanan, kita perlu roadmap-nya, perlu peta jalannya. Oh, kita mau ke daerah misalnya Banyuwangi sana, apakah lewat utara, lewat selatan, lewat ini. Kalau lewat selatan ada jembatan yang dibongkar, kalau lewat utara ada. Nah, itu harus tahu peta jalannya. Kalau sekarang sudah dimudahkan dengan informasi lewat Google Map dan lain-lain ya. Nah, kalau Ramadan ini kita ingin sukses di akhir, memulai dari yang akhir, maka di sini ada tahapan-tahapannya. Paling tidak ada tahapan 4 ini, yaitu dengan memiliki niat yang ikhlas pada saat mengawalinya, pada saat kita berada di dalamnya dan mengakhirinya, kemudian dibarengi dengan landasan ilmu, kemudian dengan ihsan, optimalisasi ataupun profesional dengan kesungguhan, dan kemudian istiqomah. Nah, jadi kita akan bahas secara ringkas ya masing-masing dari poin ini. Ikhlas dan menyiapkan hati dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan berbenah diri, sering kita bermuhasabah, kemudian kita bertaubat pada saat kita berada di bulan Sya'ban ini. Kemudian berdoa dengan penuh harapan, di antaranya doa tadi, kalau kita kepanjangan ya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah berikanlah barakah kepada kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah di bulan Ramadan. Dengan bahasa Indonesia juga boleh. Dan menyambut dengan bahagia dan penuh syiar. Berbenah diri menyambut Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ataupun generasi sesudahnya. Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan adalah Amr bin Qais ketika masuk Sya'ban, ia menutup perdagangannya dan fokus membaca Al-Quran, dan ia mengatakan sungguh beruntung bagi mereka yang memperbaiki berbenah dirinya sebelum Ramadan. Kemudian memperbanyak muhasabah dan istighfar, mengevaluasi diri kita. Karena muhasabah ini dilakukan baik itu sebelum beramal, saat beramal ataupun pasca beramal. Kemudian dengan memperbanyak istighfar, karena istighfar inilah yang akan bisa menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan dengan diampuni dosa kita itulah kita akan dimudahkan untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Kemudian ada peluang bagi kita semuanya, karena Allah Ta'ala telah menyiapkan siklus ibadah kita. Ada ibadah harian, ada pekanan, ada tahunan. Kalau harian ini sholat 5 waktu, as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu. Kalau pekanan wal jum'atu ilal jum'ah, antara Jumat 1 dan yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan yang 1 dan yang berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, ada penghapus dosa, dosa-dosa kecil. Idza tunibatil kabair, apabila dosa-dosa yang besar itu ditinggalkan. Nah, syaratnya seperti itu. Maka antara waktu sholat, antara zuhur sampai asar, asar sampai maghrib dan seterusnya, itu ada penghapus kesalahan. Inilah rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita. Dan kita dianjurkan untuk menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar itu dosa-dosa yang mendapat ancaman secara tekstual, iqab ataupun sanksinya, apakah di Al-Quran ataupun di hadis. Yang paling utama adalah syirik. Nah, dosa yang paling berat yaitu apabila kita melakukan dosa syirik, kemudian juga durhaka kepada orang tua, kemudian qaul zur, ya, perkataan yang palsu ataupun persaksian yang palsu. Nah, kemudian menyiapkan hati dengan doa. Tadi sudah kita baca ya, Allahumma salimni, ini disandarkan ke saya. Tapi saya lebih suka kalau berdoa itu disandarkan ke semuanya. Karena kalau kita berdoa untuk orang lain, otomatis malaikat mengaminkan. Wa amin walaka bimithli, kata malaikat begitu ya. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada saudaraku untuk mendapatkan keinginannya. Maka malaikat mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan walaka bimithli, dan engkau mendapatkan doa seperti itu.
aminnya malaikat mustajab. Jadi di samping kita berdoa untuk diri kita, juga untuk orang lain, tidak ada yang rugi sama sekali. Sudah all in di situ. Allahumma sallimna ila Ramadan. Kita bayangkan untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman sekantor kita, teman sekampung, semuanya supaya diantarkan ke bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepada kami, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Terimalah amal-amal baik kami di bulan Ramadan. Kemudian juga doa yang lainnya bisa. Kemudian menyambut gembira dengan penuh syiar. Biasanya ada sekolah-sekolah, anak-anak ya. Ini kita latih supaya ada timbul ya kecintaan, kerinduan kepada Ramadan sebagai syiar. Kemudian ya di sana adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian kita diwajibkan berpuasa yang menjadi rukun Islam. Dan di sana ada musim ketaatan, musim kebaikan. Allah Ta'ala membuka pintu-pintu surga, artinya memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan, yang dengan ketaatan itulah Allah Ta'ala memudahkan kita masuk surga. Dan begitu pula sebaliknya, menyulitkan kita melakukan maksiat yang menyebabkan orang masuk neraka. Kemudian bulan bertabur ampunan, dan juga bulan dibebaskan dari api neraka. Sehingga di sini disebutkan hadis, lillahi inda kulli fitrin utaqa. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada setiap waktu berbuka. Sehingga kalau kita pada saat menghadapi makanan untuk buka puasa itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antara doanya seperti ini, Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang terbebas dari api neraka. Karena ada janji di sini. Ada janji, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Kalau bebas dari neraka kan otomatis masuk surga ya. Kemudian di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Kemudian bulan dikabulkannya doa ya. Setiap malam, tadi setiap buka puasa, di sini disebutkan fi kulli yaumin wa lailah, setiap malam, setiap hari dan setiap malamnya. Likulli abdin minhum ta'watun mustajabah. Ada doa yang mustajab. Bukan hanya di Ramadan, pada saat kita berpuasa di luar Ramadan, saat kita puasa juga itu mustajab ya, apabila kita berdoa. Nah, kemudian juga dengan mengkondisikan secara zahir, apakah rumah kita dicat ulang, dihiasi, ini menumbuhkan semangat baru. Yang kedua, jemaah sekalian, perlu kita melangkah kepada ilmu. Jadi memperbarui, mengupdate lagi ilmu kita untuk mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan, hal-hal yang membatalkan. Kemudian juga ya, kita diperintahkan para ulama al ilmu qabla al amal, ilmu dulu sebelum kita beraktivitas. Jadi supaya kita memiliki semangat berpuasa, maka harus memiliki ilmu. Fadilah-fadilah yang ada dalam puasa ini sangat banyak. Puasa ibarat perisai yang bisa membatasi kita, kajunnati ahadikum minan nar, seperti perisai yang membatasi dari neraka. Kemudian puasa ada balasan spesial. Kalau amal-amal manusia yang lainnya hitungannya sudah tentu, tapi kalau pahala puasa ini wa ana ajizi bihi, yaitu Allah memberikan khusus balasan yang tanpa batas. Kemudian kegembiraan, orang yang puasa menghadapi dua kegembiraan saat mau berbuka dan pada saat bertemu dengan Allah. Kemudian apresiasi bau mulut. Kemudian pengacara yang memberi pembelaan kepada kita semuanya pada saat di yaumul hisab, saat semuanya butuh pembelaan. Dengan ilmu maka kita akan memiliki ketenangan, tidak was-was ya. Apakah diterima atau tidak? Ya, misalnya di sini ada pertanyaan ya. Daripada salah seorang sahabat ini ya, pada satu hari aku rindu dan hasratku muncul, kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa.
Diceritakan ini kalau tidak salah Umar bin Khattab ya. Kemudian bertanya pada Rasulullah, aku melakukan suatu kesalahan besar, yaitu mencium istrinya pada saat puasa. Maka Nabi menjawab dengan santai, dengan kias analog. Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur? Maka jawabannya tidak ada masalah. Seperti itu juga tidak apa-apa kalau interaksi dengan istri kita, asalkan tidak dengan syahwat dan tidak berlebihan ya, boleh-boleh saja. Kemudian kita perlu mengupdate lagi ya, pengetahuan tentang fiqhus siyam, bagaimana menentukan awal Ramadan yang mudah-mudahan untuk tahun ini berbarengan ya, karena Muhammadiyah telah merevisi ketentuan sebelumnya, yaitu untuk awal Ramadan insyaallah 1 Maret dan untuk akhir Ramadan atau 1 Syawal 31 Maret. Ini sepertinya mudah-mudahan sama nanti dengan ketentuan dari pemerintah ya. Kita tunggu karena pemerintah menggabungkan antara metode hisab dan ru'yatul hilal. Nah, jadi perlu kita update lagi. Siapa yang boleh berbuka dan bagaimana cara mengkodoknya? Apa saja yang bisa membatalkan puasa dan apa saja yang boleh dilakukan? Bagaimana puasa wanita hamil dan menyusui? Bagaimana hukum suntik saat puasa? Kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan ibadah lain tentang tarawih, kemudian witir, itikaf, zakat dan lain-lain. Insyaallah tentang fikih tarawih akan kita kaji nanti pada saat pertemuan di dalam bulan Ramadan insyaallah, yang mudah-mudahan masih ada umur panjang ya. Kemudian ya, dengan ilmu ini supaya puasa kita itu tidak rusak. Ada amal-amal tertentu yang bisa merusak ibadah puasa kita. Ya, seperti khusyuk lah. Khusyuk ini tidak termasuk rukun atau syarat sahnya sholat. Tetapi orang yang sholat tidak khusyuk itu akan dikurangi pahalanya. Sehingga ada hadis menyebutkan boleh jadi orang itu sholat tapi hanya 1/10, ada 1/9, ada yang maksimal setengah saja diterima, dan tidak lebih dari itu. Artinya kita jauh ya. Jadi harus terus disempurnakan sholat wajib dengan yang sunnah. Jadi ada kesia-siaan dalam hal mulut kita ataupun perilaku kita ya, maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan tahapan di dalam puasa Ramadan dengan ihsan, yaitu dengan mengoptimalkan, mencari pahala semaksimal mungkin, yaitu dengan mengelola prioritas dan fokus, kemudian juga menambah keberkahan dan mengoptimalkan peluang-peluang kebaikan di sana. Jadi fokus, kita belajar dari semangat para pendahulu kita dulu. Kemudian di dalam sahur yang kelihatannya remeh itu ada keberkahan, walaupun ada orang-orang tertentu yang tidak biasa makan berat pada saat sahur, tapi nggak masalah. Yang penting harus ada yang masuk ke tubuhnya, apakah minuman ataukah mungkin kurma ataukah minuman yang lainnya, silahkan. Yang penting diniati sahur karena di situ ada keberkahan. Kemudian berbuka penuh dengan kegembiraan, disyukuri ya, kita telah diberikan kemudahan berbuka. Kemudian memaksimalkan amal-amalan di bulan Ramadan, ada puasa, kemudian khatmul Quran, ada tarawih, sedekah, kemudian banyak doa, iktikaf. Bahkan kalau kita ada rezeki umrah, al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajj, umrah di bulan Ramadan nilainya setara dengan ibadah haji. Nah, monggo ya, kalau ada kesempatan, kalau ada rezeki, dipersilahkan untuk melaksanakan umrah. Kemudian berinteraksi dengan Al-Quran dan juga berbagi makanan. Dan para sahabat juga demikian ya, seperti maksudnya para sahabi atau para pendahulu kita ya, generasi sahabat dan sesudahnya. Hamad bin Abi Sulaiman, beliau orang yang sangat kaya raya. Pada saat masuk Ramadan memberikan berbuka kepada 500 orang, dan beliau memberikan semacam THR kepada mereka, setiap satu orang itu 100 dirham. Masya Allah, bisa kita bayangkan betapa kekayaan yang sangat banyak
500 orang tiap hari, kemudian 100 dirham kepada satu orang dikasih kepada orang-orang fuqara masakin menjelang Idul Fitri. Luar biasa. Kemudian yang terakhir yaitu istiqomah. Setelah kita melangkah dengan ikhlas, kita dengan bekal ilmu-ilmu yang memadai, kemudian kita optimal dalam melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, maka yang paling penting adalah istiqomah. Artinya kita menjaga semangat untuk mengambil hikmah di bulan Ramadan, sehingga menjaga konsistensi hingga akhir, bukan hanya semangat di awal. Kalau pada awal-awal ya ada musola di perumahan mewah, itu nggak muat musola karena kebetulan masih kecil musolanya. Tetapi hari-hari sudah, hari pekan kedua itu sudah separuh ya. Semakin akhir Ramadan semakin maju softnya, semakin sedikit karena sudah sibuk dengan persiapan Idul Fitri, dengan belanja sana sini. Nah, ada kritikan dari Suqardawi rahimahullah, mengapa Ramadan tak membangkitkan umat sebagaimana Ramadan terdahulu? Ya, ini ilustrasi ya, Ramadan yang kalau zaman sekarang itu banyak diisi dengan istirahat, tidur seperti ini. Nah, ini ilustrasinya di masjid ya. Ada juga yang pesta pora pada saat berbukanya ini, makan nasi mandi ya, sampai dibuat mandi. Nasi kebuli atau nasi biryani, nasi yang biasa ya, khas sana. Jadi berlebihan ya. Ini ya jangan sampai lah ya. Kita dilatih untuk menahan sesuatu di siang Ramadan itu kan mubah. Makan itu mubah, minum mubah, bergaul dengan istri ya itu juga mubah. Berpahala juga kalau di situ menimbulkan untuk ini ya, mengalokasikan syahwat di kebaikan. Tapi kalau kita menahannya itu dengan tanpa kesadaran dan tidak ada sebuah penghayatan, maka sia-sia. Tidak ada ruhnya di situ ya. Maka pada saat ini kita harus mewaspadai ya jebakan-jebakan seperti itu. Bagaimana supaya Ramadan kita bertahan selalu? Maka di sini ada tarbiyah Ramadan, pembinaan Ramadan. Itu dengan keikhlasan tadi. Kemudian ihsan ya, kita beribadah seolah-olah lillahi ta'ala dengan optimal. Intibat yaitu dengan disiplin. Kita dilatih di Ramadan untuk disiplin, menghargai waktu, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam pekerjaan. Kemudian kita juga dilatih untuk bermujahadah, melakukan kesungguhan. Kemudian kita juga dilatih untuk memiliki segala macam kepedulian. Kemudian munadzam, teratur dalam segala urusan kita, dan kita memiliki kesabaran dan ketangguhan. Inilah output yang hendak kita capai. Artinya kalau kita keluar Ramadan, nilai-nilai tarbiyah yang sudah kita dapatkan di Ramadan ini hilang, berarti bisa dikatakan Ramadan kita gagal. Tapi kalau masih bisa kita pertahankan pasca Ramadan, insya Allah berarti kita telah sukses mencapai predikat la'allakum tattaqun. Ini kan masih gelondongan, masih sifatnya global ya. Di antara teknisnya adalah hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itulah mari kita berpesan pada diri kita semuanya, memupuk rasa rindu kita, rasa cinta kita dalam diri kita, dan mempersiapkan sedini mungkin ya pada saat menjelang Ramadan, baik itu persiapan secara fisik, secara rohani, kemudian secara keilmuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan Ramadan kita nanti jauh lebih berkualitas daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.